Sedih itu gak apa-apa. Rasulullah menangis ketika Ibrahim anaknya meninggal. Ya. Orang-orang yang terbaik menangis karena itu adalah bagian dari kasih sayang Allah berikan kepada orang itu. Akan tetapi ketergantungan kepada Allah kita perkuat. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kata-kata yang keluar itu selalu baik gitu. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, darok syaqqa. Ya Allah, kami berlindung supaya kami tidak terkena kemudaratan, kemelaratan, nasib yang buruk. Wa su'il qada, kami berlindung juga dari buruknya takdir-Mu ya Allah. Karena takdir-takdir kita ada takdir-takdir yang menurut kita kurang baik. Itu adalah sunatullah. Tapi yang jelas kadang takdir yang diujikan kepada kita, kalau kita maknai itu sebagai sebuah ujian dari Allah, maka kita akan ringan untuk menjalani. Kemudian wasyamatatil a'da, saya berlindung juga ya Allah dari diremehkan oleh musuh. Orang Muslim itu jangan sampai diremehkan oleh musuh. Kita itu punya izzah. Makanya kalau kita berjalan di sebuah jalan ketemu orang Yahudi dan Nasrani, kita tidak perlu minggir-minggir. Kalau ketemu orang Yahudi nggak perlu kita nunduk-nunduk. Makanya Syekh Yasin ya, ketika difoto oleh orang Israel, walaupun beliau ringkih, lemah, banyak penyakit, lumpuh, beliau mengangkat kakinya begini. Dia ingin gagal. Karena orang Islam itu punya izzah, nggak boleh diremehkan. Boleh diremehkan, apalagi kumis-kumis, sampai musuh Allah digelari sunan dan lain sebagainya, sampai mereka itu menjilat-jilat kakinya untuk mendapatkan uang, sama membela penista agama. Tidak boleh kita. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jemaah sekalian rahimakumullah, manisnya iman dan kesabaran itu kita bisa dapatkan setelah kita lulus dari ujian itu. Maka perlu yang karena kalau itu ada yang menguatkan dari sisi keimanan, dikirim dai-dai yang bisa memberikan support mental mereka. Harus disadarkan bahwa semuanya itu pasti akan meninggalkan kita. Ya. Ahbib habibaka haunan ma, kamu silakan ya. Kalian itu mencintai, tapi cintailah seseorang itu, terutama orang-orang di sekitar kita itu hanya sekedarnya saja. Cinta enggak jadi masalah. Ya. Seorang wanita yang ditinggalkan mati suaminya, kadang ngomongnya itu sudah ngawur, sehingga Rasulullah SAW mengancam bagi orang yang dia itu meratap, perempuan khususnya meratap sampai menjambak-jambak rambutnya, menyobek-nyobek pakaiannya, kemudian mengatakan dengan perkataan jahiliyah, Mas nanti saya ikut siapa? Mas nanti saya makan apa? Kan begitu, kadang sering karena saking cintanya dia kepada suami. Nggak tahu yang laki-laki kalau tinggal sama istri tentunya sama, karena yang menemani dia dalam hidup, dalam suka dan duka, ya, masing-masing harus menjaga ya, cinta. Tetapi ketika ditinggalkan, maka harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah ujian. Innama sabru inda sadamatil ula, bahwa kesabaran itu dibuktikan pada saat pas tertimpa musibah. Dia ngomong apa gitu, ngomong kebaikan atau suudzon kepada Allah, atau bahkan mencari dan bergantung kepada selain Allah. Kalau dia ucapannya baik ya, kalau dia ucapannya husnudzon kepada Allah, kalau dia bersedih ya,
dan tidak melampaui batas dalam sedihnya, tidak menjambak-jambak tadi itu, tidak menjerit-jerit. Bahkan kalau di Arab itu ada orang yang meratap bayaran. Jadi berapa orang gitu perempuan disuruh jerit-jerit, nangis dan ya itu pokoknya kelihatan sedih gitu. Pokoknya menunjukkan kesedihan, itu bayaran. Maka ini tidak disyariatkan supaya yang mati disangka orang baik. Kalau yang mati ya nggak ada yang nangis di sekelilingnya gitu, kelihatannya dia itu orang yang tidak baik begitu. Maka harus ada yang nangis begitu. Ada. Saya menjumpai banyak di Sudan begitu, ketika ada kematian ada suara tanda kesedihan. Itu tidak disyariatkan di dalam agama. Ya, bahwa ujian itu adalah sunnatullah yang harus dijalani masing-masing kita. Harus husnudzon. Ada ujian yang betul-betul sangat menyakitkan. Kalau kita lihat saat Nabi Waqqas, dia malah menikmati ujian itu. Ujian itu bisa dinikmati, tapi ini sampai derajat yang tinggi, masa dinikmati itu manisnya itu cepat dia dapat begitu, nggak terlalu berlarut-larut ya. Sampai seorang istri itu misalnya nggak mau mandi, nggak mau makan, ya kan ya, diajak ngomong itu pandangannya kosong, mau apa? Manusia ini suaminya juga manusia, jatuh cintrong, tapi ya harus bisa terukur. Jadi orang beriman itu cepat mendapatkan manusia. Saat bin Abi Waqqas di masa beliau tuanya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala buta. Saat bin Abi Waqqas itu pemanah Rasul yang tidak pernah meleset karena doanya. Jadi saat kamu doa, kamu nggak akan pernah meleset. Itu jaminan Rasulullah SAW. Setiap dia, saya kepengen jidatnya, jidatnya lah itu. Jidat. Nah. Sehingga ketika masa tuanya beliau buta, orang-orang itu datang minta doa, karena doanya makbul begitu. Masya Allah, orang-orang doakan saya cepat nikah ya, saya kasih jodoh di sini kasih jodoh. Oh, secepatnya lah, dunia mau kiamat tetap satu gitu ya. Iya. Ada secepatnya. Nanti titip doa nih. Titip doa, insya Allah ya. Jadi saat bin Waqqas didatangi banyak orang minta doa, saya minta ini, minta itu, tolong doain. Akan tapi ada satu orang yang berani menanyakan, wahai Sa'ad, kamu kan buta, kenapa kamu tidak meminta Allah untuk menyembuhkan dari kebutaanmu sehingga kamu itu mudah ke masjid, kamu mudah beramal saleh? Kata Sa'ad, kalau Allah Subhanahu wa taala suka saya seperti ini, kenapa saya tidak suka? Allah bikin saya buta itu karena saya diridai oleh Allah. Karena Allah suka, ya saya sikapi dengan sabar, dan sabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa tidak ada pahala yang mengalir terus-menerus kecuali adalah kalau dia bersabar terhadap musibah yang menimpa. Kalau dia bersabar dan saat ini menikmati itu maksudnya tidak ngambil pusing, tidak terlalu fokus gitu. Nikmat Allah masih banyak. Ketika saya sabar dengan ini, mengalir terus pahalanya, mengalir terus. Nah itu kalau sabar terhadap pribadi. Sekarang sebagai lembaga zakat, kita ingin memberikan manfaat kepada orang lain, ya kan? Ya, tidak ada tujuan dari rumah zakat didirikan kecuali memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Itu bahkan disebutkan di dalam hadis, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Sebenarnya jenengan, saya ini mungkin bisa kalah karena jenengan itu tiap hari itu mikirin, tanah longsor di sana, ada musibah di sana, ada orang yang butuh bantuan ini. Jenengan kan begitu tiap hari mikirnya, ya kan? Kalau nggak ada yang dikasih nyari-nyari, ya kan?
Masa rumah zakat nampung aja nggak nyari-nyari yang dikasih. Bahkan kalau seandainya nggak ada yang menerima, seandainya di daerah Ngagel nggak ada yang terima, daerah Surabaya nggak ada yang terima, daerah Jawa Timur nggak ada yang terima, jenengan mikirin bahwa sampai ke luar negeri kata Mas Agus, mikirin Somalia berapa jarak, manfaat apa yang diberikan, luar biasa. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum, sungguhnya orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian apa seterusnya? Wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim, dan amalan terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa gembira, rasa bahagia yang kau berikan kepada seorang muslim. Di saat orang itu tidak ada yang bergerak untuk membantu, jenengan ngasih sarung, alhamdulillah. Jenengan kasih pakaian, alhamdulillah. Orang seorang muslim itu bahagia. Kira-kira apa yang akan diucapkan oleh dia? Ya Allah, semoga kalian itu dirahmati Allah, dimurahkan rezekinya, disehatkan. Wah, di saat kita tidur mereka itu masih mengucapkan doa. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada orang-orang yang bantu kami. Padahal kita itu lagi layak-layak tidur gitu. Kita didoakan. Benar Ibnu Qayyim, banyaklah kalian membantu orang lain, karena di saat kalian kelelahan beramal soleh, kalian dikirimkan amal soleh, dikirimkan doa dari orang yang kalian bantu gitu. Tidak hanya satu, dari Somalia, dari Nganjuk, dari Ponorogo, dari mana lagi yang sedang di Suriah, semuanya itu, ya Allah, bagaimana kita itu diserang dengan doa-doa yang baik. Maka kalau jenengan misalnya merasakan kenikmatan dalam hidup, mungkin itu hasil dari doa mereka. Karena doa orang yang sedang tertimpa musibah itu doa yang mustajab, karena nyambung dia, mesti mantap. Beda dengan orang kaya yang dia itu tidak merasakan kelelahan, doanya itu lain. Mau doa banyak rezeki udah banyak ya, mau doa diberi kesembuhan dia sehat ya. Maksudnya ya Allah itu lebih mengijabai orang-orang yang doanya itu langsung dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah, pemasakat hadir ya Allah, berkailah mereka. Makanya pada saat kita merasakan diri kita itu sehat, kok ibadah mudah, nyari rezeki gampang, mungkin dua orang yang kita beri manfaat itu, mereka doanya langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa mengambil pelajaran lagi, mungkin kita pernah membaca Riyadhus Shalihin, ada seorang wanita yang dia pulang dari berzina, dia wanita berzina yang memang tiap hari kerjanya zina. Ketika melihat ada anjing kehausan, dia copot sepatunya, karena anjing itu tidak bisa menjangkau air, dia ciduk pakai sepatunya, dia kasih minum. Maka kata Rasulullah, Allah mengampuni dosa zinanya itu. Itu kan anjing, hewan yang kelihatannya ya tidak punya nilai. Anjing itu kan karena najis, kalau menurut kita kan najis dan sebagainya. Memberikan manfaat kepada anjing saja gitu ya, Allah mengampuni dosa besar seperti itu. Apalagi kita memberi minum manusia, kan begitu. Apalagi kita memberi minum manusia muslim lagi. Apalagi kita memberi minum atau memberi makan, memberikan kebutuhan ya manusia muslim yang taat lagi. Allah, tentu pahalanya akan berlipat. Maka yang harus kita jaga sekali lagi adalah keikhlasan. Jangan ketika kita membantu orang ada mengeluhnya. Ya. Misalnya menuju ke sana jalannya terjal, duh berarti kenapa saya nggak di kantor aja? Iya. Saya baru berangkat, diuji anaknya sakit. Tadinya saya udah nggak mau berangkat, disuruh bosnya, anak saya sakit gimana? Jangan begitu. Ya.
karena itu akan menggembosi dan mengurangi pahala, bahkan bisa mengcancel pahala gitu. Nah, ketika Allah menguji di tempat lain kita itu, ya Allah, saya tahu saya di rumah atau tidak di rumah, anak saya juga kalau Engkau takdirkan sakit ya sakit. Bahkan mungkin anaknya meninggal pas dia sedang ada tugas. Allah, saya sedih ya Allah karena dia anak saya. Harapan saya besar kan ya, menyekolahkan dia, mendidik dia. Tapi Engkau lebih cinta ya Allah, saya rela ya. Ya saya sabar gitu. Walaupun hatinya itu mendidih, tapi husnudzon kepada Allah. Saya menjalankan misi yang lain, misi amal soleh yang lain. Ya Allah, sabarkan diri saya, kuatkan diri saya. Jadi memberi manfaat. Rumah zakat lah kan. Jadi zakat itu di rumah ini gitu. Iya. Kita tidak hanya zakat aja kan. Rumah zakat kan namanya. Tidak hanya 8 asnaf itu kan. 8 asnaf itu yang zakat mal, zakat yang sudah kita ketahui bersama. Ada infak di situ, ada donasi yang lain. Kita salurkan niat, kalau dijaga niat bahwa kita memberi manfaat kepada orang lain. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, an amshiya ma'akhi al-muslim fi hajah. Saya berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dia. Satu kebutuhan saja, satu kebutuhan dia. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai kata Rasulullah, min an a'takifa fil masjid syahran, daripada saya beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. 1 bulan itu lama, pahalanya juga besar. Tapi Rasulullah lebih suka mendampingi ini loh, orang yang kesusahan ini loh. Makanya kalau didatangi orang menceritakan keluh kesahnya itu jangan langsung maaf ya gitu. Gitu ya. Kadang kita, apalagi kita lihat dia kurus kering gitu ya, biarkan dia cerita, mengungkapkan kesusahannya, minimal sedikit banyak itu bisa mengurangi gitu. Dia mau curhat sebenarnya, Pak saya belum makan Pak, saya lapar Pak, dengerin. Adapun nanti ada duit atau enggak ada duit itu kan nomor 2. Iya, tapi minimal kita dengerin, biar dia curhat dulu. Pak saya, anak saya, nah gitu. Orang mau utang juga begitu. Ya, walaupun kita misalnya tahu orang ini mesti datang, nggak datang kecuali dia minta utang. Biarin dia itu punya harapan, masukin ke dalam rumah, dengerin aja dulu. Nggak perlu kita itu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, bisa masuk Pak, saya ada perlu sebentar. Mohon maaf, saya mau pergi. Buru-buru, ya padahal nggak terlalu ya, buru-buru tapi 5 menit masa nggak ada waktu gitu ya. Masukin ke dalam ruang, dengerin aja. Dia itu sudah lega menyampaikan. Dan dia itu punya harapan. Orang itu kalau punya harapan, dia itu pasti akan semangat dalam hidupnya. Tapi belum apa-apa, Assalamualaikum, maaf Pak, saya mau pergi ya, mohon maaf. Kecewa kan dia di awal. Minimal dia ceritakan, anak saya itu sakit Pak, mau dibawa ke rumah sakit tapi nggak ada uang, gimana boleh pinjam uang 200.000 Pak. Dia tahu dia itu susah untuk membayarnya. Maka apa yang kita bisa lakukan untuk dia? Ambilin minum, duduk segala, alhamdulillah. Harapan apa lagi yang kita bisa berikan? Ngobrol yang baik. 5 menit. Pinjam 200 itu iya, ini pun Pak diambilin mungkin ya 50.000. Mohon maaf saya tidak bisa minjemin, tapi 50.000 ini mungkin bisa untuk membantu. Ini bukan pinjaman, dimanfaatkan. Senang apa enggak dia? Minimal ada. Saya itu sering gitu, nggak tahu di jalan ada orang-orang tiba-tiba ada bekas tetangga saya dulu ngekos kontrak gitu. Pak saya itu mau operasi hernia Pak. Ada nggak yang Bapak bisa bantu untuk saya? Ya memang berat loh, kok tiba-tiba minta apalagi operasi gitu ya.
Udah ala kadarnya menurut kita. Saya tidak bisa membantu banyak, mudah-mudahan ini bisa manfaat. Itu lebih baik dari memberi minum anjing ini. Jadi kita itu jangan menghalangi untuk memberikan manfaat walaupun sesuatu yang sangat ringan. Yaitu tadi memberi harapan-harapan yang membuat dia itu, kalau ada rumah zakat hadir kok di musibah, itu minimal orang pasti ingin memberikan bantuan. Nggak mungkin rumah zakat sini hanya untuk lihat-lihat aja, ya. Wah, ada rumah zakat. Biarkan orang itu merasakan kehadiran rumah zakat itu, ini pasti ingin memberikan manfaat, gitu. Tudkhilu, ya, tadi sururan tudkhilu ala muslim. Kamu minimal memasukkan kebahagiaan ke hati orang muslim. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah pantang mundur, ya, berjihad melalui rumah zakat ini. Saya hanya bisa bantu doa karena saya tidak bisa menjadi para yang jaringan-jaringan. Karena lembaga-lembaga kemanusiaan seperti ini, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya beramal dengan sesuatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini motivasi bagi diri saya sendiri. Ini nasihat khususnya untuk diri saya sendiri, memberi manfaat pada orang lain. Kadang ya yang namanya hati, ya kadang juga kita dibikin kecewa, ya mungkin juga mau menerima tapi kok nggak mau bantu kadang, ya. Kita kan memberikan donasi itu kadang supaya ada donasi yang masuk yang lain, ya. Mungkin kita ada event apa, tapi kadang kok tidak, responnya kurang bagus, itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, itu namanya manusia begitu. Tapi yang jelas memberikan manfaat kepada orang lain membuat kita itu tidak akan pernah berhenti untuk beramal soleh walaupun kita sudah dikubur. Karena apa? Rumah zakat saya dengar bikin rumah sakit, mau bikin rumah sakit. Saya ditanya-tanya, ada nggak yang tanah sekian rumah atau bangunan yang harganya sekian untuk rumah zakat? Itu sudah nyampe ke telinga saya. Iya. Rumah sakit didirikan, inisiatornya sudah mati semua. Selagi rumah sakit itu berdiri, setiap orang yang masuk itu mentransfer pahala terus. Gitu. Karena amalan yang tidak akan pernah terputus adalah amalan yang ada manfaatnya dengan orang lain. Kalau jenengan sholat itu paling bisa ya sampai seumur hidup. Masa di alam kubur sholat? Masa di alam kubur bisa sedekah? Masa di alam kubur bisa membaca Al-Quran? Masa di alam kubur bisa haji, bisa umrah? Enggak mungkin. Sudah putus itu amalan pribadi. Tapi amalan yang ada manfaatnya dengan orang lain itu selalu mengalir di saat kita sudah jadi mungkin, ya, tulang belulang sudah ditelan, bahkan juga kuburan sudah ditumpuk. Kita itu sudah menjadi orang yang tidak diingat orang lain, sudah ditelan zaman, sudah nggak ada yang kenal kita. Tapi ngalir terus melalui rumah zakat ini. Makanya tidak hanya kita bekerja secara profesional untuk mendapatkan sebagai amil zakat itu saja, akan tetapi juga kita adalah agen-agen kemanusiaan yang bermanfaat, yang nanti amalan itu terus mengalir di saat kita sudah dilupakan orang. Biarin aja kita dilupakan orang, nggak perlu kita itu menjadi cover, kita menjadi backup. Itu akan lebih baik dan lebih menjaga keikhlasan daripada kita di depan sering dipuji, sering mendapatkan apresiasi, akhirnya orientasi kita bisa berubah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.